Saya akan menjelaskan tentang vektor. Yang pertama adalah pengertian vektor. Vektor adalah serangga yang dapat menularkan penyakit atau patogen dari penderita kepada orang lain. Antropoda yang dapat memindahkan atau menularkan agent infection dari sumber infeksi kepada host yang rentan. Yang kedua adalah syarat vektor. Syarat vektor ini ada 3. Yang pertama adalah vektor mempunyai kontak terhadap manusia yang cukup tinggi. Dalam hal ini dinyatakan dalam kepadatan menggigit dan menularkan ke manusia. Yang kedua adalah vektor merupakan spesies yang jumlahnya selalu dominan bila dibandingkan dengan spesies lainnya. Yang ketiga adalah populasi spesies yang bersangkutan umumnya mempunyai umur cukup panjang. Yang ketiga adalah macam-macam vektor. Macam-macam vektor ini ada 2, yaitu vektor biologik dan vektor mekanik. Vektor biologik itu berupa nyamuk. Nyamuk ini dibagi dalam beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles ini dapat menularkan Plasmodium penyebab malaria, menularkan cacing filaria penyebab filariasis, menularkan virus penyebab radang otak. Yang kedua ada Ulex. Ulex juga dapat menularkan cacing filaria. Yang berikut adalah yang ketiga adalah nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ini dapat menularkan virus penyebab penyakit demam berdarah. Yang berikut adalah Mansonia, menularkan cacing filaria penyebab penyakit filariasis. Yang berikut adalah Pinjal. Pinjal menularkan Bacillus Yersinia pestis penyebab penyakit pes. Yang berikut adalah vektor mekanik. Vektor mekanik ini ada lalat. Nah, lalat ini dapat menyebabkan penyakit diare, tifus, kolera, dan distersi cacing. Nah, serangga penyebab sakit filariasis yaitu berupa larva lalat atau belatung, hidup di luka binatang maupun manusia. Penggolongan vektor Antropoda ada insekta, ada arcinida, ada krustasea, ada celicopoda, ada diplopoda. Nyamuk ada kelas insekta, ordo Diptera, dan famili Chluchida. Vektor ini dapat menularkan penyakit melalui gigitan, juga berperan sebagai vektor penyakit pada manusia. Yang berikut adalah famili Chluchidae terbagi menjadi 3 tribus. Yang pertama adalah Anophelini atau Anopheles. Yang kedua adalah Chluchine, ada nyamuk Culex, Aedes, dan Mansonia. Ada yang ketiga adalah Toxhicuhitin atau Toxrohingitis. Yang ketiga adalah peran vektor. Peran vektor ini ada 2, peran vektor biologik dan peran vektor mekanik. Peran vektor biologik berperan dalam penularan agent penyakit, harus mengalami perkembangan ke stadium lebih lanjut. Bila tidak ada vektor, maka agent penyakit kemungkinan akan mati. Contoh yang paling mudah adalah Schistosomes, penyakit akibat cacing. Yang berikut adalah vektor mekanis. Vektor mekanis ini di mana agent penyakit tidak mengalami perkembangan tetapi hanya sebagai pembawa agent penyakit. Yang berikut adalah penularan penyakit melalui vektor. Penularan penyakit melalui vektor dikelompokkan menjadi 2, yaitu penularan langsung maupun penularan tidak langsung. Penularan langsung ini terjadi secara langsung dan segera dari penyebab penyakit infeksi kepada manusia maupun binatang melalui pintu infeksi karena adanya kontak langsung seperti persinggungan, gigitan, ciuman, hubungan seksual, batuk, bersin, dan air liur. Yang penularan secara tidak langsung itu penularan yang membutuhkan media baik vehikel maupun vektor. Kalau penularan melalui vehikel adalah benda yang terkontaminasi
membantu transportasi penyebab penyakit untuk masuk ke dalam tubuh pejamu melalui pintu masuk yang tepat seperti mainan anak, sapu, air, makanan, dan sebagainya. Yang berikut melalui vektor. Arthropoda atau invertebrata lain yang dapat memindahkan infectious agent secara mekanis maupun secara biologis kepada pejamu yang baru. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit tular vektor. Nah, saya memilih 5 penyakit untuk dijelaskannya. Yang pertama adalah penyakit malaria. Penyakit malaria ini agen penyebabnya adalah parasit Plasmodium. Gejala khas yang biasa muncul adalah ditemukan pada penderita non-imun, merasa lemah, sakit kepala, nafsu makan tidak ada, mual di ulu hati, dan muntah. Yang berikut cara penularannya. Cara penularannya itu melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang di dalam tubuh nyamuk tersebut sudah ada parasit Plasmodium. Nama vektornya adalah nyamuk Anopheles betina. Cara pencegahannya itu dapat menggunakan kulambu saat tidur, memakai pakaian tertutup saat keluar rumah pada malam hari, atau juga menggunakan lotion anti nyamuk. Yang berikutnya adalah penyakit filariasis. Penyakit filariasis ini agen penyebabnya adalah cacing filarial pada manusia. Gejala khas yang biasa timbul akibat penyakit ini adalah timbul kemerahan pada kulit ekstremitas, adanya pembesaran pada lengan atau kaki. Cara penularannya itu melalui gigitan nyamuk kuleks yang infektif, yaitu nyamuk yang mengandung larva stadium 3 atau yang siap menginfeksi yang siap untuk menginfeksi. Nama vektor dan pencegahannya itu adalah nyamuk kuleks, dan cara pencegahannya dengan pengendalian vektor jangka panjang yang mungkin memerlukan perubahan konstruksi rumah dan termasuk pemasangan kawat kasa serta pengendalian lingkungan untuk memusnahkan tempat perindukan nyamuk. Yang berikut adalah penyakit chikungunya. Penyakit chikungunya ini agen penyebabnya adalah virus chikungunya. Gejala khas yang biasa timbul adalah demam, nyeri sendi, dan ruam pada kulit. Cara penularannya itu ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, namun juga ditularkan oleh nyamuk Albopictus. Melalui gigitan, penularan ini terjadi apabila penderita sakit digigit oleh nyamuk penular, kemudian nyamuk penular tersebut menggigit orang lain. Nah, nama vektor dan cara pencegahannya itu adalah nyamuk Aedes. Cara pencegahannya hampir sama dengan malaria, yaitu menggunakan kulambu saat tidur, memakai pakaian tertutup, dan mungkin membersihkan tempat-tempat perindukan nyamuk di sekitaran rumah agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Yang berikut adalah penyakit DBD. Penyakit DBD agen penyebabnya adalah virus dengue. Terus gejala khas yang biasa muncul adalah pasien mengalami panas tinggi dan bintik-bintik merah pada tubuh. Yang berikut cara penularannya itu adalah melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sudah terinfeksi virus dengue, akan tetapi tetap infektif sepanjang hidupnya dan terus menularkan kepada individu yang rentan pada saat menggigit dan menghisap darah. Nah, nama vektor dan cara pencegahannya itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Pencegahannya menggunakan lotion anti nyamuk dan menerapkan gerakan 3M agar nyamuk tidak berkembang biak di sekitaran lingkungan tempat tinggal manusia. Yang berikut adalah penyakit pes. Penyakit pes agen penyebabnya adalah bakteri Yersinia pestis. Gejala khas yang biasa muncul adalah pembesaran kelenjar getah bening di daerah ketiak dan lipatan paha yang biasa dikenal dengan bubo. Nah, cara penularannya itu penyakit ini biasanya ditularkan melalui gigitan kutu atau pinjal dari tikus, yaitu bakteri Yersinia pestis. Yang berikutnya adalah nama vektor dan cara pencegahannya. Nama vektornya tikus. Cara pencegahannya mungkin kita lebih membersihkan tempat persembunyian tikus agar tikus tidak berkeliaran di lingkungan tempat tinggal manusia, agar
ginjal tidak terkontaminasi langsung oleh manusia. Terima kasih.